أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama saya Iman Mubarak Ahmad dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Dalam kesempatan ini, seperti biasa, saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hakim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hakim, dalam penjelasan sebelumnya kita sudah bersama-sama mengkaji berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 64. Namun dalam kesempatan tersebut kita belum semua menjelaskan berkenaan dengan ayat itu ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan kembali membahas ya lebih rinci ya lebih detail berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 64 ini. Namun seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu ayat dan terjemah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji yang teguh dari kamu dan kami menjulangkan gunung Tur di atasmu. Peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya kamu bertakwa. Nah, Pak Hakim, kalau sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan wa idz akhadna mitsaqakum dan juga berkenaan dengan kata Tur, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji berkenaan dengan kalimat wa rafa'na fawqakumut tur. Ya. Dan kami menjelangkan gunung Tur di atasmu. Namun sebelum kita nanti mendengar penjelasan dari Pak Hakim berkenaan dengan tafsir atau penjelasan dari ayat tersebut, terlebih dahulu saya akan membacakan penjelasan dari tafsir Kementerian Agama berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 64 ini. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam tafsir Tahlili dijelaskan bahwa Allah Ta'ala mengingatkan kembali kesalahan lain dari nenek moyang orang Yahudi ketika Allah Ta'ala mengambil janji dari mereka, yaitu bahwa mereka akan beriman dan akan mengamalkan apa yang ada dalam Taurat. Ternyata mereka tidak mengamalkannya, bahkan mengingkarinya. Lalu Allah Ta'ala mengangkat bukit atau gunung Sinai di atas kepala mereka untuk memperlihatkan kekuasaannya agar mereka beriman kepadanya dan berpegang teguh kepada kitab Taurat itu. Isi perjanjian tersebut berupa perintah Allah kepada mereka, peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh dan tetaplah mengerjakan isinya. Pelajarilah Taurat itu, perhatikan isinya, dan amalkan hukum-hukum yang termaktub di dalamnya. Nah, ini berkenaan dengan penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kita juga ingin mendengar penjelasan dari Pak Hakim berkenaan dengan pandangan dari Khalifah kita, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, berkenaan dengan kata atau kalimat wa rafa'na fawqakumut tur. Silakan Pak Hakim. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan kata wa rafa'na fawqakumut tur. Di sini sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan dan menguraikan berkenaan dengan terjemah yang diterjemahkan oleh terjemah dari ayat tersebut yang diterjemahkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu, bahwa di sini terjemahan dari wa rafa'na fawqakumut tur adalah dan meninggikan tur di atas kalian. Jadi meninggikan tur di atas kalian, bukan menempatkan atau
meletakkan tur di atas kalian. Kemudian di sini beliau sebelum saya menjelaskan berkenaan ini, saya akan menyampaikan uraian ya, kata atau dari segi katanya, akar katanya, bagaimana Hadrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala anhu menguraikan kata tur tersebut, kata rafa'na tersebut. Di sini beliau menyampaikan bahwa kata rafa'na itu merupakan bentuk dari mutakallim ma'al ghair, ya, dari mutakallim ma'al ghair. Jadi mutakallim yang berbicara, ya. Selain itu, yang berbicara di sini tentunya kita tahu bahwa yang berbicara adalah Allah Ta'ala. Ya tentunya kalau misalnya kita bilang yang berbicara atau mutakalimnya adalah Allah Ta'ala, apa saja bisa dibuat oleh Allah Ta'ala. Tapi di sini beliau menyampaikan bahwa sebagaimana makna dari rafa'ahu raf'an, ya, dalam Aqrab, di sini kamus Al-Quran Aqrab, rafa'ahu raf'an yang artinya ziddu wa do'ahu, ya, ziddul wa do'ahu, yaitu mengangkat sesuatu ke atas, mengangkat itu ke atas, terus atau meninggikannya. Kemudian di sini dalam kamus Aqrab juga berkenaan dengan kata rafa'ana disampaikan bahwa rufi'a lahu syai'u, dan maknanya adalah makna dari rufi'a lahu syai'u itu maknanya adalah absarahu an ba'idin. Absarahu an ba'idin. Jadi yang artinya adalah usne fula cisko durse deka. Jadi dia melihat sesuatu dari kejauhan. Ya, dia melihat sesuatu dari kejauhan. Jadi arti dari rafa'na ini adalah di sini disampaikan rufi'alahu syai'u, yang maksudnya adalah absarahu an ba'idihi, yang artinya dia melihat sesuatu dari kejauhan. Nah, di sini inilah yang ditekankan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala anhu atau Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, bahwa rafa'na fawqakumut tur bukan berarti menegakkan gunung di atas kepala Bani Israel. Nah, di sini beberapa orang memang telah tertipu oleh ayat ini dan memahami bahwa gunung itu diangkat dan diletakkan di atas kepala-kepala atau ditempatkan di atas kepala-kepala Bani Israel, ya. Dan di sini beliau menjelaskan bahwa dengan pengertian yang salah juga, ada namanya Radol, ya. Radol ini salah seorang orientalis, dia melancarkan keberatan terhadap Islam tentunya, dan menuliskan bahwa kesalahan ini adalah karena orang-orang Yahudi yang disebabkan oleh ketidakpahaman mereka terhadap bunyi ayat dari kitab Taurat, yaitu Keluaran bab 19 ayat 17. Nah, sehingga katanya di sini yang setelah mendengar itu lalu kesalahan itu ditulis di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini keberatan orientalis tersebut mengatakan bahwa karena orang Yahudi salah mengatakan atau salah paham berkenaan dengan ayat Keluaran bab 19 ayat 17 itu, sehingga orang-orang Islam yang mendengar pada saat itu salah memahaminya, dan itu yang dituliskan dalam Al-Qur'an. Tetapi sebelumnya di sini ingin saya sampaikan bunyi dari Keluaran bab 19 ayat 17. Dan Musa membawa orang-orang keluar dari perkemahan untuk mempertemukan dengan Allah, dan mereka berdiri di bawah kaki gunung. Nah, dalam Alkitab bahasa Arab, kata-kata ini disebut wa kharaja Musa asy-sya'ba minal mahallatil malaqatillah fawaqqafu fi asfali jabal. Namun poin pentingnya di sini adalah seperti yang dikatakan oleh Radol itu, ya, bahwa orang-orang Yahudi sendiri yang telah salah memahami berkenaan dengan ayat dalam Keluaran pasal atau bab 19 ayat ke-17 ini. Terus di sini disampaikan sehingga apa kisah-kisah yang terjadi pada saat itu disalahpahami juga oleh atau diambil secara saklek oleh orang-orang Islam. Nah, itulah mengapa ketika
ketika Hazrat Rasulullah SAW disampaikan ummi ya. Nah, di sini ummi kemudian beliau disampaikan bahwa ummi kalau memang betul-betul ummi gitu, beliau memang betul-betul ummi gitu. Maaf. Beliau memang betul-betul ummi. Kalau misalnya beliau tidak ummi, bagaimana beliau bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Al-Qur'an dan benar-benar menyampaikan apa yang berdasarkan yang disampaikan oleh Allah taala, dan terbukti bahwa mukjizat itu adalah Al-Qur'an dan tidak salah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Karena di sini keberatan orang orientalis bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan diambil saklek oleh orang-orang Islam itu yang dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah jiplakan atau hasil dari kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di sini kita bisa tahu dengan jelas bahwa kesalahpahaman atau tuduhan itu bisa kita bantah ya. Terus di sini beliau menyampaikan berkenaan dengan rafa'na ini bahwa dengan demikian beberapa orang meyakini ya kisah-kisah yang terkenal di kalangan Yahudi dan telah memaknai ayat itu sebagai pengangkatan gunung. Jadi secara harfiah itu disebutkan sebagai pengangkatan gunung ya. Padahal makna ayat ini adalah perjanjian tersebut terjadi pada saat kalian berada di kaki gunung, pada saat orang-orang Yahudi itu berada di kaki gunung. Dan arti ini sesuai dengan ungkapan dalam bahasa Arab. Jadi dua kata yang menyebabkan kesalahan dalam memahami ayat ini adalah kata rafa'a dan fauqa. Ya, karena rafa'a itu artinya apa? Mengangkat, meninggikan, dan rafa'a artinya fauqa artinya di atas. Jadi seolah-olah mengangkat terus meletakkan di atas gitu. Terus makna rafa'a adalah mengangkat dan makna fauqa adalah di atas. Tetapi dalam bahasa kiasan, kata-kata ini juga digunakan untuk menyatakan ketinggian dalam beberapa bahasa kiasannya. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Bukhari, bab Al-Manaqib, bahwa Bara bin Azib meriwayatkan bahwa Abu Bakar, khalifah pertama, mengatakan saat menggambarkan keadaan hijrah. Jadi di sini disampaikan bahwa saat dalam perjalanan ke Madinah ketika kami mengalami kesulitan akibat panas dan waktu siang tiba. Di sini Arabnya adalah rufi'at lana sokharatun tawilatun laha zillu lam ta'ti alaihi syams. Ya, yang makna harfiahnya bahwa sebuah batu besar panjang diangkat untuk kita. Nah, tetapi maksudnya yang sebenarnya adalah di sini bahwa terlihat sebuah batu tinggi di dekatnya. Begitu juga ungkapan fauqa terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab, yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian, dan ketika pandangan menjadi kabur dan hati mencapai tenggorokan, dan kalian mengira tentang Allah berbagai prasangka. Nah, di sini maksudnya datang dari atas kalian itu bukan langsung dari atas gitu. Tapi datang dari arah ketinggian. Nah, seperti itu yang disampaikan. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang justru tidak harus kita terjemahkan dalam bahasa harfiah, dalam secara harfiah ya. Karena sangat fatal kalau misalnya secara harfiah dalam memahami satu kata terutama dalam Al-Qur'an. Oke. Itu bagaimana penjelasan dari Hazrat Khalifah kita itu sangat indah sekali ya Pak Hakim ya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga sebagai pembanding akan membacakan penjelasan dari ayat tersebut yang diambil dari masih dari tafsir Kementerian Agama, dan di dalam tafsir Kementerian Agama kita itu memang ada dua tafsir. Yang pertama adalah tafsir tahlili dan yang kedua adalah tafsir wajiz. Tadi tafsir tahlili sudah saya bacakan. Di sini penjelasan dari tafsir wajiznya. Di dalamnya tertulis bahwa pada ayat yang lalu dijelaskan tentang pahala bagi orang yang beriman. Selanjutnya pada ayat-ayat ini diterangkan tentang pelanggaran Bani Israel terhadap perjanjian yang diikrarkan dengan Tuhan. Karena itu dalam kaitan dengan sikap dan keingkaran ini, ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dengan perantaran Nabi Musa alaihissalam, agar kamu semua melaksanakan tuntunan syariat yang terdapat dalam Taurat. Dan kami angkat gunung Sinai sejalan dengan kekuasaan kami
atau kami goncangkan gunung itu sehingga seperti akan terangkat di atasmu. Seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kesungguhan yang sebenarnya, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, yakni dalam Taurat yang merupakan petunjuk bagi kehidupanmu. Yang sedemikian ini agar kamu bertakwa dengan selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, jadi Pak Hakim, selain apa yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifah kita tadi bahwa mengangkat ke atas itu tidak selalu harus diartikan secara harfiah seperti yang kita fahami dalam bahasa Indonesia. Dan dalam tafsir Kementerian Agama juga ternyata ada penjelasan lain bahwa ketika Allah Ta'ala itu menggoncangkan gunung tersebut. Ya. Jadi bukan hanya seperti pemahaman umum bahwa Gunung Sinai itu diangkat ya, atau gunung yang memang At-Tur ini ya, yang dalam bahasa Arab At-Tur ini diangkat ke atas kepala orang-orang Bani Israel. Tapi dalam tafsir Kementerian Agama juga dijelaskan dalam penjelasan lainnya bahwa gunung tersebut itu digoncangkan sehingga seakan-akan seperti terangkat di atas kepala orang-orang Bani Israel. Nah, Pak Hakim, kita beranjak kepada penjelasan berikutnya, di mana dalam ayat ini dijelaskan pula berkenaan dengan khudzu ma atainakum biquwwatin, bahwa peganglah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepadamu. Nah, kalau kita melihat dalam tafsir-tafsir di luar Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan kata peganglah dengan kuat apa yang diberikan, apa yang kami berikan kepadamu ini menunjuk kepada kitab Taurat yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang merupakan petunjuk bagi kaum Bani Israel pada masa itu. Nah, kita ingin mendengar penjelasan ya dari Pak Hakim bagaimana pandangan dari Khalifah kita tercinta Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu berkenaan dengan kalimat dari ayat tersebut. Silakan Pak Hakim. Nah, berkenaan dengan ayat ini yaitu khudzu ma atainakum biquwwatin. Sebelumnya berkenaan dengan yang tadi yang disampaikan dari tafsir Kementerian Agama berkenaan dengan rofa'na, mereka menerjemahkan dengan bahasa menggoncangkan, itu berarti itu sudah masuk ke dalam bentuk istilahnya diksi bahasanya sudah bentuk tafsiran ya. Nah, sehingga memang sebenarnya Khuzur juga menyampaikan seperti itu di sini, mengangkat itu artinya di sini beliau menjelaskan berkenaan dengan bagaimana peristiwa pada saat itu yang membuat orang-orang Yahudi pada saat itu merasa ketakutan sehingga mereka berpaling dan meninggalkan tempat mereka itu. Ya, sebagaimana ketika mereka sudah berjanji kepada Allah Ta'ala dengan bersumpah gitu, mereka melanggarnya dan berpaling dan pergi dari tempat itu. Nah, kemudian berkenaan dengan ayat kata dari khudzu ma atainakum biquwwatin. Nah, di sini juga Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu memberatkan kepada dasar atau meletakkan dasar ini kepada syariat pertama yang diberikan kepada Hazrat Musa alaihissalam di atas sebuah gunung ya, di atas sebuah gunung di kalau sekarang di Padang Sinai. Nah, di atas sebuah gunung Padang Sinai. Nah, gunung itu ini maksudnya tadi dikatakan Tur. Nah, kalau sekarang itu kan jadi berubah, yang terkenalnya jadinya memiliki nama gunung itu. Jadi nama gunung Tur Sina. Terus di sini beliau menyampaikan berkenaan itu bahwa dalam Keluaran pasal 19 dan pasal 20 semua peristiwa ini dan kedatangan gempa bumi disebutkan. Dan dalam kitab Ulangan juga pasal 5 ayat 2 terdapat kata-kata bahwa Tuhan Allah kita telah membuat perjanjian dengan kita. Nah, diketahui bahwa di sini beliau menyampaikan diketahui bahwa 10 perintah itu diungkapkan dari batu Horeb, dan pada saat itu perjanjian untuk melaksanakan perintah tersebut diambil dari Bani Israel. Nah, demikian pula selain 10 perintah tersebut, perintah-perintah lain juga diberikan. Nah, sebagai yang pertama kali saya sampaikan dengan ini, yang juga disampaikan oleh beliau ini bahwa kata yang pertama, yang misak itu ya, yang misak itu adalah janji berkenaan dengan 10 perintah atau Ten Commandment itu dengan ajaran-ajaran lain yang menyertainya. Jadi tidak hanya 10 perintah itu saja, tapi ada ajaran-ajaran yang menyertainya. Terus di sini beliau menyampaikan bahwa
demikian pula selain 10 perintah tersebut, perintah-perintah lain juga diberikan sebagaimana telah dibuktikan dalam rujukan dari Keluaran pasal 20 hingga Keluaran pasal 31. Jadi ini adalah dasar dari sebuah anugerah yang besar. Namun sebagaimana yang terbukti dari ayat berikutnya, orang-orang Yahudi juga mengingkari pada kesempatan itu. Jadi tetap saja orang-orang Yahudi padahal sudah diberikan, disampaikan seperti itu, mereka tetap mengingkarinya, sehingga warafa'na fawqakumut tur itu ditafsirkan sebagai menggoncangkan oleh Kementerian Agama tersebut. Dan di sini juga Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa peristiwa itu pun terjadi ketika gunung itu digoncang oleh Allah Taala setelah mereka melanggar perjanjian mereka, dan mereka melihat Allah Taala itu turun dalam bentuk nyala api. Dan sangkakala yang ditiupkan begitu besar dan menakutkan, sehingga hal-hal itu disampaikan bahwa mereka berpaling dari mengingkari Allah Ta'ala karena mereka takut mati. Padahal Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan tinggallah di sana sesuai dengan perintahnya, dan mereka menyampaikan atau mengutarakan, mengikrarkan janji yang disertai sumpah itu. Kami akan tinggal di sini dan tidak akan beranjak dari sini. Tapi setelah melihat itu, setelah digoncangkan, malah mereka itu berpaling dan meninggalkan tempat itu. Itulah mengapa mereka diberikan atau dimahzulkan dari keturunan-keturunan yang akan datang. Tidak akan ada lagi nabi pembawa syariat dari keturunan Bani Ishak atau Bani Israel, dan akan dipindahkan kepada Bani Ismail, yaitu Hazrat Muhammad Mustafa SAW. Oke Pak Hakim, dalam kesempatan ini saya juga akan membacakan penjelasan berkenaan dengan kalimat peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepadamu dari tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir. Di dalamnya beliau mengutip pendapat dari Al-Hasan yang mengatakan sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepadamu, yang dimaksud adalah kitab Taurat. Abu Aliyah dan Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa bikuwah, kata bikuwah di dalam ayat tersebut artinya dengan taat atau dengan ketaatan. Nah, jadi memegang ini merupakan pegangan dengan ketaatan yang penuh, artinya pengamalan dengan penuh ketaatan. Menurut Mujahid, kata bikuwah artinya mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan kata kuwah ialah kesungguhan. Jika tidak, niscaya aku akan melemparkan bukit ini kepada kalian. Akhirnya, setelah diancam demikian, mereka mau memegang apa yang telah diberikan kepada mereka. Abu Aliyah dan Ar-Rabi mengatakan sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Artinya bacalah dan amalkanlah apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Nah, jadi kalau kita melihat penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih ataupun dari Ibnu Katsir ini memiliki satu kesamaan bagaimana orang-orang Bani Israel di masa itu telah diperintahkan supaya memiliki ketaatan yang katakanlah loyalitas yang cukup tinggi kepada ajaran-ajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Dan memang harus ada keseriusan dalam mengamalkan perintah-perintah tersebut. Tetapi seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Hakim, bagaimana justru orang-orang Bani Israel ini mereka bukannya taat, tetapi justru bertambah parah dalam keberpalingan mereka dari ajaran-ajaran Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam Taurat ataupun ajaran-ajaran yang menyertainya. Nah, ini juga yang telah dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan kalimat peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepadamu. Nah, Pak Hakim, kemudian apakah ada pandangan lain dari Hazrat Khalifatul Masih atau penjelasan lain dari beliau berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas saat ini? Silakan Pak Hakim. Berkenaan dengan ayat yang kita bahas ini, sebenarnya pandangan yang lain, tapi ada penekanan yang khusus kepada ayat ini, bahwa dari kata misak itu sendiri, yaitu misak itu adalah perjanjian
dalam ayat ini ditekankan bahwa perjanjian yang diambil saat itu harus selalu diingat dan dipegang teguh serta dilaksanakan agar terhindar dari segala macam kesulitan. Nah, ketika ada kata-kata seperti itu, berarti di sana kita harus memang ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memang Tuhan pencipta alam, Tuhan sekalian alam, dan ketika Dia sudah memberikan garansinya, jaminannya tentang orang-orang yang mentaatinya, terus mematuhinya, bahwa mereka pasti akan dilindungi olehnya. Nah, oleh karena itulah kaum Bani Israel ini sebenarnya ketika mereka itu mengingkari apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, bahwa mereka tidak akan ditimpakan kesulitan, disitulah mereka tidak memegang teguh janjinya, sehingga dan di situ mereka memiliki setengah hati gitu dalam meyakini Allah Ta'ala itu sebagai pencipta seluruh alam, sehingga karena melihat hal itu, guncangan-guncangan, melihat nyala api, terus ditiupkan trompet sangkakala yang ada suara sangkakala yang sangat menggelegar dan istilahnya memekakan telinga, sehingga di sana mereka pun takut. Nah, bukan takut karena Allah Ta'ala, tapi mereka takut mati. Nah, seperti itu. Mungkin penekanannya di situ saja. Oke, jazakumullah Pak Hakim atas penjelasannya. Berkenan dengan ayat ini, insya Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Insya Allah. Baik, pemirsa yang ada di rumah, demikianlah penjelasan dari ayat tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.